Halo Sinekrip, kembali lagi bareng gue Bimo dari podcast Opini Tengah Malam ya. Kalau ada gue akan ngebahas konspirasi, film based on true story, apapun ya pokoknya seputar film tapi yang menarik teori-teorinya atau based on true story-nya. Kali ini gue akan membahas ya salah satu film yang menarik banget, gue baru banget nonton. Dan gue kemarin baca di kolom komentar ada yang bilang, "Bang, kalau seandainya bahas gitu ya, sertain dong nontonnya di mana gitu." Kemarin A 12 Years Night itu di Netflix. Dan kali ini gue bahas Molly's Game. Nah, Molly's Game ini juga di Netflix. Dan ini menarik banget karena ini adalah kisah nyata yang menurut gue melibatkan banyak banget artis-artis Hollywood terkenal main judi di tempat Molly Bloom ini gitu. Jadi nama karakternya atau nama orang aslinya adalah Molly Bloom gitu. Dia adalah ratu judi gitu karena dia berhasil membuat judi paling eksklusif di Hollywood saat itu gitu loh. Di Amerika saat itu lah. Ini didirect sama Aaron Sorkin yang mungkin kalian udah tahu, dia yang biasa nulis Moneyballs, dia nulis Steve Jobs, dia nulis Social Network, dan kali ini debutnya dia untuk menyutradarai film besar yaitu Molly's Game. Dan menariknya adalah si Molly Bloom ini dia tuh pengen si Jessica ini yang memerankan dirinya gitu loh. Walaupun sebenarnya si Jessica sendiri pun dia merasa dia nggak pernah tahu judi, dia nggak pernah main judi, tapi dia harus memerankan salah satu karakter yang ngerti banget tentang judi gitu. Sinopsisnya ya, kisah tentang Molly Bloom yang dulunya adalah atlet ski, tapi dia cedera berat dan akhirnya dia harus beralih profesi menjadi penyedia tempat judi paling eksklusif di Amerika. Film yang membahas tentang perjudian yang gue sendiri pun gak ngerti gitu loh, cara main poker atau bermain kartu pun gue nggak begitu paham, tapi di sini lu bener-bener dikasih tahu dan di breakdown gitu ya, dipaksa untuk lu paham gitu dengan alur yang menurut gue tuh cepet banget gitu. Konflik utamanya tuh udah tahu kita akan terjadi apa, kita juga udah tahu permasalahannya apa, kita tahu struggle-nya dia di mana gitu. Jadi kita bener-bener enak banget untuk ngikutinnya. Dan di sini bahasa-bahasa pokernya pun membuat apa ya, lu yang nonton tuh lebih mudah untuk mengerti lah. Actingnya khususnya Jessica luar biasa banget. Dan Idris Elba di sini gila, gokil banget. Padahal karakter Idris Elba ini adalah fiksi yang dibuat untuk membuat emosinya lebih dapet lah intinya. Nah, ini gue ada fakta menarik sebenarnya sih. Si Idris Elba nih sama Jessica Chastain ini hanya punya waktu 10 hari untuk syuting. Jadi mereka tuh berlatih acting di sela-sela pengambilan syuting gitu. Jadi ketika syuting misalnya take berapa dan mau ke berapa ada jedanya, dan mereka tuh latihan satu sama lain gitu. Info-info dikit lah buat kalian mungkin yang udah nonton atau mungkin kalian yang belum nonton gitu. Jadi nanti akan ada satu scene di mana judinya tuh pertama kali dilakukan gitu ya. Itu tuh banyak banget artis Hollywood yang ikut join gitu loh. Jadi mungkin kalau kalian engah gitu ya, jadi ini semua tuh disensor gitu atau mungkin namanya diganti, karakter orangnya juga nggak dikasih lihat. Dia ngaku nih di bukunya si Molly Bloom itu Leonardo DiCaprio, ada Ben Affleck, ada Matt Damon, Tobey Maguire, dan masih banyak lagi gitu. Dan kalau kalian yang udah nonton mungkin tahu di scene dimana mereka pertama kali ngumpul, itu tuh katanya yang pakai headset itu adalah Leonardo DiCaprio. Karena Leonardo DiCaprio kalau main judi atau poker dia selalu menggunakan headset. Ini teori ya. Ada Ben Affleck yang kemejanya digulung. Karena Ben Affleck itu kalau main katanya selalu pakai kemeja gitu. Tapi yang menariknya adalah Player X yang diperankan sama Michael Cera gitu. Jadi si Michael Cera ini adalah karakter yang keluar banget dari comfort zone-nya ya, yang biasa lu lihat komedi, tapi di sini lu bisa melihat dia dengan karakter yang lebih antagonis lah, bisa dibilang ya. Akhirnya orang banyak berteori sebenarnya siapa sih si Player X ini. Banyak yang menduga itu adalah Tobey Maguire. Teorinya bersebaran lah gitu karena si Player X ini punya attitude yang kurang baik gitu ya. Terus juga sempat meres si Molly Bloom sini gitu. Tapi apakah benar itu Tobey Maguire? Gue nggak tahu karena ini masih teori. Tapi Tobey Maguire salah satu orang yang suka banget main judi. Gue lupa ya, ini di mana dia bilang. Intinya dia main judi itu bukan karena menangnya, tapi dia suka aja ngeliat orang kalah gitu. Dan gue nggak tahu itu Player X itu Tobey Maguire atau bukan. Tapi gue akan menjawab beberapa pertanyaan atau mungkin yang kalian kira-kira masih bingung apakah ini benar kisah nyatanya, sesuai nggak sih sama filmnya gitu. Benar nggak sih si Molly Bloom sini terlibat bisnis poker gitu? Jawabannya udah pasti benar ya, karena ini kan emang kisahnya dia gitu. Di sela-sela breaknya kuliah, dia akhirnya beralih ngambil job lah, beberapa job, sampai akhirnya ketemu Darin Feinstein. Darin Feinstein ini yang mengajak dia untuk lu kerja bareng gue deh gitu. Awalnya dia jadi pelayan gitu, tapi pas kerja sama si Darin jadi asisten pribadinya, sampai si Darin itu
punya poker eksklusif. Dia disuruh untuk ngurusin gitu. Nah pas ngurusin ini dah akhirnya si Molly pertama kali berkecimpung di dunia poker lah atau judi eksklusif ini gitu. Terus ada lagi pertanyaan nih, tempatnya itu si Cobra Lounge ini bener gak sih night club yang di kisah nyatanya gitu. Yang gue baca bukan gitu. Nama night clubnya itu adalah The Viper Room, tempat yang aslinya gitu. Dan The Viper Room ini punyanya si Johnny Depp yang buka dari tahun 93 sampai 2004. Terus juga si Molly kalau di filmnya kan dia ada tuh dikasih tips $3.000 gitu. Nah itu kan lu pasti kaget gitu kan, kayak ini bener gak sih si Molly ini dikasih tips sebesar ini gitu loh hanya untuk jagain judi eksklusif gitu. Ternyata bener, dia dapat untuk pertama kalinya dia kerja untuk jagain judi eksklusif dari si Darren itu, dia dapat $3.000 untuk tipsnya. Tapi dia juga ngakuin nih di bukunya kalau si Darren ini atasannya itu orang yang ngeselin, suka teriak-teriak dan lain sebagainya. Dan dia akhirnya dipecat. Molly buatlah judi eksklusifnya sendiri mengandalkan channelnya yang dia punya. Dia kan udah megang tuh list kontaknya. Nah dia tinggal chatin lah orangnya satu-satu untuk datang ke judi eksklusifnya dia. Pokernya sendiri itu bermodalkan $10.000 sampai dia bisa untung $250.000 gitu. Itu angka yang besar banget dan dia akhirnya dinamain lah Ratu Poker. Ratu Poker atau Ratu Judi gue lupa. Tapi emang gila banget karena ya wajar sih kayak sosok yang terkenal Leonardo DiCaprio, Matt Damon atau Tobey Maguire gitu. Pasti kan dia akan lebih nyaman ketika dia main judi eksklusif yang cuma 10 orang atau 5 orang dibanding dia harus ke Las Vegas yang ramai banget, mungkin banyak orang yang minta foto dan lain sebagainya. Dan taruhannya juga gila-gilaan banget. Si Molly itu pernah bilang, gue pernah menyaksikan orang kalah $100 juta dalam waktu 1 malam gitu. Dan itu di film itu ada. Terus juga ada adegan yang ditodong senjata ke mulutnya Molly dan itu beneran terjadi kata si Molly. Dia diancam keluarganya itu beneran terjadi dan dieksekusi sama Aaron Sorkin tuh bener-bener apa ya? Lu ngerasa kayak anjir nih kalau terjadi di dunia nyata tuh gimana, dan itu beneran terjadi ternyata. Tobey Maguire tuh pernah menawarkan dia $1.000, tapi si Molly harus menggonggong layaknya anjing laut. Molly awalnya pikir dia bercanda, tapi ternyata beneran. Yang gue tangkep ya dari filmnya nih, Player X ini adalah salah satu orang yang nyebelin banget. Main judi tuh bukan untuk menang ya, tapi dia suka aja ngeliat orang kalah gitu. Dilihat dari karakter si Player X sendiri gitu. Dan walaupun nggak confirm 100% itu adalah Tobey Maguire, tapi dari gue baca-baca artikel kayak Tobey Maguire punya attitude yang kurang baik mungkin ya ketika dia main judi, atau mungkin dalam perfilman gue juga kurang tahu. Tapi orang pada menduga itu adalah Tobey Maguire. Paling itu sih yang gue dapat ya dari kisahnya si Molly Bloom sini di film Molly's Game. Menarik banget, filmnya bagus banget. Pokoknya dari segi ceritanya, gimana Aaron Sorkin menulisnya dengan detail. Lu nggak tahu tentang poker tapi lu akan seru nontonnya. Kalian bisa langsung aja baca, bukunya juga ada tuh kalau nggak salah. Si Molly Bloom kan dia nulis, cuma emang ada beberapa karakter atau beberapa nama yang dia nggak bisa sebutin karena dia bilang gue tetap menjaga privacy gitu. Ya long story short, Molly Bloom tertangkap sama FBI karena apa? Karena intinya dalam sebuah judi dia itu mengambil tips, bukan tips, persenan tuh nggak boleh diambil. Kalau tips masih oke, itu fine. Tapi kalau misalnya persenan itu udah kayak apa ya, mungkin pemerasan, pencucian uang, gue nggak tahu. Tapi itu nggak boleh. Akhirnya dia ditangkap sama FBI. Ya gue nggak tahu sih judinya masih ada apa enggak. Tapi menarik kisahnya. Kalian bisa langsung tonton aja di Netflix, dan kalian bisa langsung tulis di kolom komentar nih film apa lagi yang kira-kira menarik untuk dibahas. Bisa langsung tulis aja. Jangan lupa untuk like, subscribe juga, komen juga, dan jangan lupa untuk kunjungin YouTube-nya Opini Tengah Malam atau podcastnya Opini Tengah Malam yang ada di Noise, karena tentunya Opini Tengah Malam bahas kasus-kasus seperti ini juga, konspirasi pure. Kalau kalian suka, kalian bisa langsung kunjungin aja. Oke, paling segitu aja dari gue, Bimo. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!